Baik, selamat sore untuk Bapak dosen pengampu. Izinkan saya untuk mempresentasikan sebuah karya ilmiah saya yang berjudul Bahan Bangunan Fabrikasi yang diproduksi di NTT. A. Pengertian. Bahan bangunan adalah setiap bahan yang digunakan untuk tujuan konstruksi. Banyak bahan alami seperti tanah liat, pasir, kayu, dan batu, bahkan ranting, daun-daun telah digunakan untuk membangun bangunan. Menurut Nugraha, pada tahun 1985, material atau bahan bangunan merupakan komponen yang paling penting dalam menentukan berdirinya dan besarnya biaya dalam sebuah proyek. Lebih dari separuh biaya proyek diserap oleh material yang digunakan. Kita masuk pada bagian yang ke-1. Bahan bangunan fabrikasi yang berada di NTT. Yang pertama, Semen Kupang. PT Semen Kupang berhenti beroperasi sejak April 2008 karena keterbatasan modal operasional dan terlilit utang. Beberapa waktu lalu, menurut anggota Komisi B DPRD NTT, John Deta, untuk kerjasama operasi KSO antara PT Sarana Agra Gemilang (SAG) dan PT Semen Kupang BUMN tidak dipaparkan secara jelas kepada masyarakat. KSO itu dilakukan antara PT SAG dan pemerintah pusat di Jakarta. Yang B. Batu batako. Batako adalah bata yang dibuat dari campuran bahan perekat hidrolis ditambah dengan agregat halus dan air dengan atau tanpa bahan tambahan lainnya, dan mempunyai luas penampang lubang seperti dari 25% penampang batanya dan diisi lubang lebih dari 25%. Isi batanya (PUBI 1982 bagi 26. Sementara PUBI mendefinisikan batako seperti yang dikutip oleh Sunario adalah bata cetak yang dibuat dengan memelihara suasana lembab dengan campuran teras, kuas air, dan air, dengan atau tanpa bahan tambah lainnya (Darmono 2006). Yang C. Batu merah. Batu bata merah adalah material bangunan untuk dinding, terbuat dari tanah liat yang dibentuk dengan cetakan berukuran tertentu, dikeringkan, kemudian dibakar hingga warnanya menjadi merah. Fungsi batu merah sebagai pembentuk dinding kian disukai karena kelebihannya, yakni rumah terasa lebih aman. Yang berikut kita masuk pada 2. Bahan bangunan yang digunakan di rumah tradisional. Yang pertama adalah kayu. Kayu merupakan salah satu pilihan bahan konstruksi pada bangunan. Kayu dapat digunakan sebagai struktur bangunan, kusen, pintu, jendela, dan sebagainya. Beragam jenis kayu untuk bangunan seperti kayu jati, kayu merbau, kayu kamper, kayu kelapa, kayu bangkirai, dan sebagainya. Kelebihan dari kayu ini adalah mudah dalam pengerjaannya, mudah untuk disambung atau paku, lem, bau. Kayu sulit, awet, dan tahan lama. Kekurangannya adalah mudah terpengaruh oleh iklim, terdapat cacat bawaan (mata kayu dan pecah-pecah), mudah terserang jamur dan serangga (rayap). Struktur bangunan dari kayu lebih aman terhadap bahaya gempa (Arsitak 2018).
Yang kedua, bambu. Bambu merupakan tanaman yang tumbuh di daerah tropis. Di pedesaan, tanaman ini digunakan sebagai pelindung, perindang, dan sebagai bahan bangunan. Sistem penyambungan bambu ini bisa dengan tali, paku, pasak, dan murbaut. Bambu banyak dipergunakan sebagai bagian konstruksi teknik sipil seperti sekat, dinding gedek, penutup lantai, tiang, balok, kerangka, atap, reng, rusuk, langit-langit, pondasi, pipa, pengairan, jembatan sederhana, dan tiang perancang untuk perbaikan tanah. Gedek atau anyaman bambu dibuat dari kulit bambu. Sering dipakai pada bangunan pemukiman sebagai dinding, sekat, pintu, penutup lantai, dan langit-langit. Sasak dibuat dari anyaman selupu. Selupu adalah bambu yang dibelah, sekatnya dibuang, dirancang, lalu dipukul-pukul. Dan kita masuk pada poin yang terakhir, yaitu ketiga, penutup atap alam, dalam kurung ijuk, daun kelapa atau nipa. Atap ijuk dibuat dari serabut, palem, arem. Ijuk digunakan sebagai bahan penutup atap dengan dibentuk ikatan sepanjang 120 cm dan diameter 6 cm. Ikatan tersebut dijepit dan bila bambu diikatkan kereng, lapisan ijuk minimal 2 lapis. Semakin tebal lapisannya akan semakin lama daya tahannya. Atap ijuk dengan kualitas yang baik bisa mencapai umur hingga 30 tahun, dalam kurung Hartiono 2015. Baik, terima kasih Pak. Ini presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata atau kekurangan. Selamat sore Pak.